Selamat siang, Bapak Ibu sekalian, peserta pentas pengadaan pada siang hari ini. Selamat siang, Pak Karo. Selamat siang, Pak Rinaldo. Terima kasih, Bapak telah berkenan untuk hadir menjadi narasumber kita pada pentas pengadaan siang hari ini terkait sharing session strategi dan implementasi konsolidasi pengadaan logistik pemilu kepala daerah pilkada tahun 2020. Nah, untuk pentas pengadaan pada hari ini eh, perdana setelah kita vakum ya kurang lebih 6 bulan seperti itu, dikarenakan adanya efisiensi dan syukurnya untuk anggaran pentas ini dikembalikan. Seperti itu sehingga kami bisa menyelenggarakan pentas pada siang hari ini. Baik, untuk narasumber kita pada siang hari ini ada Pak Eko Rinaldo selaku analis kebijakan marga pada Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat LKPP dan eh, Bapak Nur Wasid Ali Yusron selaku Kepala Biro Pengadaan Barang Jasa dan BNN KPU seperti itu ya. Ya, untuk narasumber yang pertama untuk dari Pak Eko terlebih dahulu ya yang akan membahas bagaimana strategi dalam pelaksanaan konsolidasi pengadaan logistik pemilihan kepala daerah pada tahun 2024, kemudian akan dilanjutkan oleh Kepala Biro yang akan membahas terkait implementasi konsolidasi pengadaan logistik pemilihan kepala daerah pada tahun 2024. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kami persilakan kepada Pak Eko Rinaldo untuk menyampaikan materinya di persilakannya, Pak. Ya, Ya, makasih cuman Pak Desak, izin Pak Wakid, ya kan? Jadi salam dari Pak Direktur, Pak Wakid, ya. Pak Direktur, ada Pak Direktur cuma ada rapat dengan Telkom, jadi Pak Direktur tugaskan saya untuk membacakan ini sedikit apa yang dimaksud kita konsolidasi pengadaan. Mungkin langsung ke slide. Jadi ya, yang saya hormati Bapak Ibu semua, teman-teman dari pengadaan barang jasa pemerintah, baik JFPBJ ataupun JFJF lainnya, baik yang di pusat maupun di daerah. Jadi salam kenal, mungkin banyak yang belum kenal dengan kami. Saya Eko Rinaldo Octavianus. Jadi sedikit saya bercerita sebetulnya ini masalah konsolidasi pengadaan pemilu kepala daerah. Jadi bintang tamunya adalah Pak Nur Wakid sebetulnya nih. Cuman saya sedikit mengantarkan apa yang arahan dari Pak Direktur, apa itu konsolidasi pengadaan. Di konsolidasi pengadaan itu langsung slide berikut aja, Mbak. Bisa? Aku mau sholat. Halo, Mbak Desa. Jadi yang dimaksud konsolidasi pengadaan itu sambil tunggu, yaitu strategi untuk menggabungkan proses pemilihan ya, Bapak Ibu semua ya. Jadi proses pemilihannya bukan konsolidasi, itu menggabungkan beberapa paket menjadi satu paket. Mohon izin Pak Eko, Mbak Desaknya sedang terlempar Pak karena jaringannya. Mungkin tunggu sebentar ya Pak ya untuk paparannya Pak. Mohon izin. Oh iya, Bapak iya. dan Ibu. Ya. Jadi saya ini sedikit gangguan kalau ini. Dia akibat efisiensi dibuka relaksasi, jadi wifi-nya juga mengalami gangguan. Jadi izin ya. Jadi cerita sedikit kenapa konsolidasi pengadaan itu saat ini sangat dibutuhkan, yaitu dalam rangka pengembangan, yaitu peningkatan pembelanjaan PDN dan UMK. Jadi kami di LKPP mendorong untuk dilakukan konsolidasi pengadaan. Jadi konsolidasi pengadaan ini
tentunya bukan menggabungkan paket-paket yang ada di dalam pengadaan itu digabungkan jadi satu. Misalnya ada 100 paket yang nilainya anggap 1 miliar jadi 100 miliar, tapi nggak tetap. Paketnya 1 miliar per masing-masing user atau satker, ya kan? Digabungkan menjadi satu. Nanti hasil penggabungan itulah proses pemilihannya yang harusnya tadinya 100 kali, tapi dilakukan 1 kali. Di contoh yang sudah Bapak Ibu sangat kenal yaitu konsolidasi pengadaan itu adalah katalog elektronik yang sudah tayang di LKPP, baik yang dahulu maupun yang saat ini. Slide-nya belum terlihat, Mbak Nisa. Jadi kalau dilihat sebetulnya siapa saja sih yang bisa menggabungkan paket, ya kan? Kalau di ini ada dilakukan oleh PA KPA atau PPK, ya kan? Ataupun Kepala UKPBC. Lanjut slide berikut. Jadi saya tidak berlama-lama untuk konsolidasi. Oke, mungkin lanjut Mbak slide-nya. Jadi konsolidasi ini pertama, kenapa perlu konsolidasi, ya kan? Halo, Mbak Desa. Halo, suara saya terdengar? Teman-teman, Mbak Clara? Halo. Terdengar Pak, terdengar Pak. Oh, terdengar. Iya. Izin Pak. Ya, jadi kalau dilihat konsolidasi ini sebetulnya dilakukan oleh PA, KPA, PPK, atau UKPBJ. Nah, contoh yang menarik ini nanti dilakukan oleh UKPBJ atau PPK di KPU daerah. Ini nanti Pak Wakil ini sebagai bintang tamunya. Lalu kenapa perlu konsolidasi? Yaitu konsolidasi pertama mengurangi biaya proses pengadaan. Walaupun saat ini biaya proses pengadaan sudah melalui elektronik ya, tentu biaya-biaya lain seperti biaya pada saat rapat-rapat itu ada jamuan rapat dan sebagainya. Ini itu yang. Lalu yang kedua, mungkin sambil ini aja slide-nya, slide. Itu efisiensi belanja pemerintah. Efisiensinya seperti apa efisiensinya? Jadi yang tadinya paketnya ada 100 paket, ya kan, 100 paket nilai 1 miliar, jadi tentu dengan nilai yang cukup besar, ya kan, atau volume yang cukup besar, jadi lebih efisiensi. Jadi diceritakan secara jelas oleh Pak Wakil. Lalu yang paling penting di sini adalah standarisasi spek. Standarisasi. Jadi spek ini pertama kalau dilihat, ya kan, kalau dulu kita di katalog ya, Bapak Ibu semua, teman-teman, barang yang standar atau dapat distandarisasi. Nah ini, ya lanjut ke slide berikut, Mbak Desa. Ketentuannya, jadi ketentuannya saat ini sebetulnya sudah banyak ya, ketentuan-ketentuannya. Mungkin ada tambahan sedikit yaitu untuk pelaksanaan konsolidasi pengadaan itu di Perpres terbaru yaitu Perpres 46 tahun 2025. Lanjut, Mbak Desa. Jadi tahapannya ini ada beberapa tahapan, yaitu untuk pertama yaitu apa yang akan kita beli. Berarti kan kebutuhan barangnya dulu kita analisa. Lalu yang kedua, siapa pelaku pasarnya. Biasakan kalau di KPU kami melakukan market sounding terlebih dahulu. Lalu bagaimana nanti cara ininya selesai, sudah ada analisa pasarnya, hubungan antara penjual dan kita yang melakukan konsolidasi, yaitu perumusan kontraknya. Saat ini mungkin sudah di Perpres 46 ada kontrak payung, ya. Lalu nanti pembelanjaannya seperti kontrak pengadaan. Lalu perumusan strateginya ada kompetisi, ada non kompetisi atau lebih sering disebut negosiasi, gitu ya. Lanjut slide berikut, Mbak Bisa. Nah, ini alternatif skema pelaksanaan konsolidasi, yaitu konsolidasi pengadaan dengan tender dan kontrak payung. Jadi ini sudah dilaksanakan dahulu. Contohnya di pemilu presiden ya, Pak Wakil ya dulu ya, pemilu presiden kita lakukan dengan tender dan kontrak payung.
Lalu yang kedua, konsolidasi dengan purchasing pada katalog elektronik. Nah, inilah yang nanti mungkin diceritakan Pak Wakil, itu konsolidasi pada saat sudah tayang di dalam katalog. Lalu dilakukan konsolidasi dengan PPK yang saat kemarin itu, kalau tidak salah itu PPK yang ditunjuk di masing-masing provinsi. Jadi dia sebagai seolah-olah sebagai lead-nya atau macam nanti yang akan melakukan kontrak payungnya seperti itu. Lalu dilakukan nanti pembelajarannya melalui mini kompetisi, ya kan? Dilakukan melalui mini kompetisi dan konsolidasi pengadaan oleh katalog elektronik. Ya, mungkin itu saja dulu yang bisa kami ceritakan lebih baik, dan ininya langsung pelaksanaan nanti dengan Pak Wakil nih, yang ahlinya nih, sebetulnya ahlinya Pak Wakil nih. Saya hanya mengantarkan Pak Wakil, Pak Direktur yang sangat paham nanti untuk masalah pengadaan konsolidasi di pemilu kepala daerah 2024 kemarin. Silakan saya kembalikan ke Mbak Desak. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko Rinaldo atas penyampaian paparannya terkait strategi pelaksanaan konsolidasi pada Pilkada 2024, semangatnya gitu ya, semangat konsolidasinya sekarang seperti apa. Baik, untuk selanjutnya langsung saja kami persilakan kepada Pak Kepala Biro PBJ, Pak Wakil, untuk menyampaikan bagaimana sih implementasi konsolidasi pengadaan pada Pilkada tahun 2024 pada Pak Karo. Dipersilakan Pak. Pak Karo. Sudah, Pak? Ya. Oke. Dari Pak Eko Baik. sudah, Pak. Silakan, Pak. Oke. Terima kasih Bapak Ibu semua yang saya hormati. Sebelum saya melanjutkan apa yang jadi kegiatan kita pada siang hari ini, khususnya berkaitan dengan story experience ya. Mohon izin, suara saya bisa didengar ya, dengan jelas ya? Pak. Ya, oke. Terdengar Baik. dengan jelas. Terima kasih. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu dari LKPP, khususnya dari Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat, dan dalam hal ini diwakili oleh Pak Eko dan bersama tim. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta rapat yang pada kesempatan siang hari ini bersama-sama untuk kita belajar bersama-sama. Tentunya apa yang tadi disampaikan oleh Pak Eko, bahwa apa yang sudah dilakukan oleh KPU yang perlu kami garis bawahi adalah tidak lepas dari kami berkoordinasi secara intens kepada LKPP, yang mana koordinasi ini sangat intens sekali, mulai dari ketersediaan logistik pemilu di pemilu presiden maupun wakil presiden, DPR dan DPD serta DPRD. Kemudian yang terakhir adalah di proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Bapak Ibu semua yang saya hormati dan saya banggakan, nanti mohon maaf apabila ada hal-hal yang sekiranya kami banyak kekurangan dalam hal penyampaian story experience ini. Tentu mudah-mudahan bisa
menambah khasana untuk kita bersama-sama. Baik, kita mulai saja. Perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua bahwa dalam proses penyelenggaraan pemilu kita yang pertama sebagaimana amanat undang-undang tentang pemilihan kepala daerah, maka KPU menetapkan KPU tentang penyelenggaraan tahapan pemilihan kepala daerah. Jadi kita tahu bahwa ada waktu dalam konteks implementasi penyelenggaraan kepala daerah itu ada tahapan-tahapan yang ditetapkan terlebih dahulu. Nah, inilah yang menjadi pedoman kita dalam rangka melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Selanjutnya tolong nah, secara gambaran umum bahwa dari tahapan-tahapan yang ditetapkan, maka KPU berdasarkan PKPU 12 juga menetapkan tentang perlengkapan pemungutan suara dengan perlengkapan lainnya dan perlengkapan pemungutan suara lainnya. Nah, berdasarkan PKPU ini kita menetapkan keputusan KPU nomor 369 tentang standar kebutuhan, bentuk, ukuran, dan spesifikasi teknis perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya. Dari sini kita melakukan komunikasi, meminta kepada kita ada surat sekjen, ya. Ini dulu, balik dulu. Kita ada surat sekjen perihal pengadaan barang jasa, khususnya kebutuhan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Nah, beberapa kali kita di sini juga melakukan audiensi dengan Kepala LKPP, dalam hal ini Pak Ketua juga meminta terkait dengan pengadaan logistik pemilihan ini untuk dibantu, karena dalam tahapan pilkada, jadi bedanya pemilu yang sekarang, pilkada yang sekarang dengan pilkada atau pemilu sebelumnya, itu ada semacam kekhawatiran dari kita, karena logistik pemilu itu, khususnya surat suara, itu dicetak setelah 3 hari penetapan pasangan calon. Nah, setelah 3 hari penetapan pasangan calon, itu sama dengan waktu kampanye. Nah, di pemilu sebelumnya, waktu kampanye itu durasinya panjang, sampai 236 hari. Pemilu yang sekarang itu hanya 75 hari. Sama, di pilkada juga demikian. Karena waktunya yang pendek, sedangkan tujuannya ini sangat masif. Karena itu kami juga melakukan audiensi dengan LKPP untuk mencari bentuk bagaimana proses pengadaan yang cepat, ya, dalam waktu yang singkat, itu kita bisa memperoleh penyedia yang memiliki kualifikasi yang kita butuhkan sebagaimana kebutuhan atau spek teknis yang sudah kita tetapkan. Nah, oleh karena itu, dari hasil audiensi itu dimuncullah kesimpulan bahwa dalam proses pengadaan pemilu kita akan menggunakan metode efficiency mengambil kompetisi pada katalog sektoral KPU yang menjadi opsi terbaik. Karena memang ada sebelumnya itu kita meminta
semacam perpres khusus untuk pengadaan logistik pemilu. Ternyata untuk mengacu ke sana justru malah prosesnya malah lebih panjang dan berisiko. Karena itu kita tetap menggunakan perpres yang sudah ditetapkan, kemudian pilihannya adalah menggunakan metode e-processing dengan mini kompetisi. Nah, ini tentu di latar belakangi bahwa yang pertama, lanjut, pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan ini ada di 37 provinsi, termasuk DOB ya dalam hal ini. Kayak biasa, karena kan cepat ya, kan bisa. Dan di 508 kabupaten kota. Nah, sehingga pengadaan logistiknya direncanakan akan kita lakukan melalui metode konsolidasi. Jadi yang spesifik di sini kebutuhannya masing-masing kabupaten kota dan provinsi itu bisa dikatakan sejenis tapi juga tidak sama, karena kalau khusus untuk surat suara itu kan pasti berdasarkan calon yang sudah ditetapkan ya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah ketersediaan anggaran, karena anggarannya pilkada itu ada berdasarkan hibah masing-masing pemerintah daerah. Nah, di masing-masing provinsi dan kabupaten kota juga ada semacam kesepakatan. Jadi misalnya seperti di Sulawesi dan Sumbar, semua logistik pemilihannya itu ditanggung oleh provinsi. Tetapi ada beberapa provinsi ditanggung oleh kabupaten kota. Ya. Di sisi posisi anggarannya. Nah, ini makanya dengan varian-varian yang kondisi semacam itu, pimpinan juga ini harus ada penyatuan dalam bentuk konsolidasi itu. Akhirnya kita, jadi sebelum melaksanakan ini memang kondisinya semacam itu, sehingga dalam proses konsolidasi KPU terlebih dahulu menetapkan bentuk ukuran spesifikasi teknis dari logistik ini. Ya, jadi misalnya kalau kota itu ukurannya berapa, tinggi berapa, lebar berapa, kemudian spesifikasinya bagaimana, termasuk nanti sampai dengan kebutuhan segel, kertas maupun kabel tis ya dan macam-macam itu. Nah, yang ketiga bahwa KPU juga menerbitkan surat edaran terkait dengan persiapan konsolidasi ini. Jadi kita KPU ini UKBBJ-nya memiliki satpel atau satuan pelaksananya di 38 provinsi. Nah, karena yang pilkada ini hanya 37 provinsi, karena Jogja itu meskipun dia provinsi tidak pilkada, tapi kabupaten kotanya di Jogja itu melaksanakan pilkada. Maka proses konsolidasinya nanti akan dilakukan oleh satpel yang ada di provinsi. Itu secara struktur kelembagaannya. Lanjut. Bahwa sekretaris provinsi menerbitkan surat keputusan tentang tim verifikator katalognya beranggotakan 1 personil PPK, konsolidasi, dan 7 orang personil anggota verifikasi. Dan ini terdiri dari personil yang ada di provinsi maupun yang ada di kabupaten kota yang sudah memiliki kualifikasi untuk ke-BPJ-an. Yang kedua, bahwa sekretaris provinsi, kabupaten kota menyusun kebutuhan dan perkiraan harga satuan termasuk di dalamnya biaya pengiriman dan sebagainya dalam penyusunan kebutuhannya ya. Kemudian sekretaris
KPU provinsi, kabupaten, kota juga mengumumkan seluruh RUP-nya ya untuk pemilihan di tahun 2024 ini di aplikasi Sirup, karena sekali lagi dana pilkada itu adanya ada di KPU provinsi maupun kabupaten kota berdasarkan hibah pilkada dari masing-masing provinsi atau kabupaten kota. Dan yang keempat, bahwa menyampaikan wilayah yang membutuhkan bantuan kepolisian TNI dalam pelaksanaan distribusinya nantinya. Itu. Lanjut. Nah, di sini memang banyak jenis logistik atau proses pengadaan barang jasa yang ada di pemilu, tetapi yang kita lakukan konsolidasi dengan metode air purchasing ini, katalog sektoral ini adalah khusus untuk pengadaan logistik pemilu tahun pemilihan tahun 2024. Nanti ada beberapa jenis, ada 12 jenis, dan pengadaan non logistik. Jadi pengadaan yang ada di KPU ini sebenarnya banyak sekali, ya. Nah, yang kita katalogkan ini, yang kita mini kompetisikan atau konsolidasikan dengan metode mini kompetisi ini adalah logistik tertentu yang sifatnya memiliki spek kebutuhan yang sama. Ya. Lanjut. Nah ini, jadi pengadaan logistik tahun 2024 itu ada 14 jenis logistik yang dilakukan pengadaan secara purchasing melalui mini kompetisi. Itu ada yang pertama mulai bilik pemungutan suara, daftar pasangan calon ya, yang ukuran 1 plano itu, kemudian pasangan calon yang ukuran setengah plano, kemudian formulir ukuran A4, formulir ukuran plano, kabel tis, kotak suara, sampul biasa untuk formulir model C ya. Kemudian sampul kubus, kemudian segel dan tinta. Jadi 14 jenis itu atau ada 12 jenis ini kita adakan di tahap pertama. Ya, kalau kita lihat total kebutuhannya kan ini bisa dilihat nih, misalnya bilik pemungutan suara jumlahnya hampir 1.740.324. Jadi ini untuk seluruh kebutuhan untuk TPS ya, karena satu TPS itu ada 2 bilik ya, karena untuk pertama bilik suara gubernur, wakil gubernur, yang satunya untuk bupati dan wakil bupati. Jadi ini, nah dari logistik pemilihan ini kita bagi dalam 2 tahap. Jadi ini yang tahap pertama, artinya tidak terpengaruh terhadap penetapan daftar pasangan calon dan sebagainya. Ya. Nah, lanjut. Nah ini logistik yang tahap 2. Ini ada alat bantu tunanetra, jadi bagi pemilih yang tunanetra, dan ini untuk kebutuhan seluruh Indonesia. Kalau di sini ada kategori 1, itu dalam artian misalnya ada 1 pasangan calon, berarti itu kategori 1, karena surat suaranya kan dicetak hanya daftar calon 1 sama calon kosong. Nah ini kategori 1 ini ada 2. Yang satunya kalau itu 2 calon. Nah kalau itu yang 3 calon berarti sama dengan 4 calon. Nah kemudian sampai dengan apabila itu ada kategori 5, apabila misalnya ada 5 calon atau lebih ya, termasuk dalam di surat suara ya. Lanjut. Nah,
di proses pengadaan logistik yang non pemilihan, nah ini logistik yang sifatnya untuk non pemilihan itu maksudnya yang di luar untuk proses coblosan ya. Itu ada bahan sosialisasi dan kampanye. Jadi APK-BK itu biasanya gambar calon yang ditempel di pinggir jalan dan sebagainya. Kemudian alat kelengkapan TPS, itu bisa bantalan, alat coblos paku dan sebagainya. Kemudian dalam konteks debat pasangan, nah ini konteksnya dalam rangka memberikan ruang pada calon untuk penyelenggaraan debat pasangan. Jadi misalnya keterkaitan dengan penyiarannya ya, penyiaran pada saat debat itu bagaimana kalau itu diurus EO, bagaimana kalau itu di TV dan sebagainya. Kemudian di sortir lipat. Nah, sortir lipat ini sangat banyak sekali melibatkan tenaga manusia karena untuk melipat daripada surat suara. Nah, yang berikutnya distribusi dari KPU ke TPS dan sebaliknya. Nah, kemudian ada pengadaan jasa akuntan publik. Akuntan publik ini untuk menilai transparansi dalam penggunaan dana kampanye. Nah, dan yang berikutnya jasa pengacara ini untuk konteksnya dalam rangka apabila ada sengketa proses maupun sengketa hasil. Jadi misalnya PHPU di MK dan sebagainya. Kemudian pengadaan jasa lainnya untuk keperluan pemilihan, misalnya untuk pengadaan rapat-rapat ya, kemudian makan minum rapat untuk kemudian rapat-rapat di besar ya, sifatnya mengundang misalnya di pelantikan anggota badan ad hoc dan sebagainya. Nah, ini yang non pemilihan. Lanjut. Nah, di pelaksanaannya dari yang banyak tadi itu, maka kita putuskan untuk yang dilakukan konsolidasi dengan e-purchasing dan mini kompetisinya itu adalah khusus yang untuk pengadaan pemilihannya tadi itu, yang ada 2 tahap ya. Jadi ada 12 macam tadi itu, mulai dari bilik suara, kotak suara, daftar pasangan calon, formulir, kemudian kabel tis, tinta, kemudian segel, ya, kemudian surat suara, ya, itu. Nah, dalam pelaksanaannya, yang pertama adalah setelah kita tahu bahwa kebutuhannya sudah ditetapkan dengan standar tadi itu, ada PKPU-nya, ada keputusan KPU-nya, maka satpol-satpol ini kita undang waktu itu ke Jakarta untuk kita berikan semacam pemahaman bagaimana dalam proses mini kompetisi ini atau e-katalog mini kompetisi. Namun sebelumnya tadi sudah di ini, jadi sebelum kita mengumpulkan para satker, kita juga melakukan market sounding dengan penyedia. Jadi semua penyedia-penyedia yang ada itu kita undang dan kita sampaikan bahwa KPU untuk memenuhi logistik pemilihan tahun 2024 akan melakukan dengan metode e-purchasing mini kompetisi. Kita jelaskan bagaimana. Jadi kepada penyedia pun kita jelaskan bahwa mekanisme keikutsertaannya itu begini, dengan metode e-purchasing mini kompetisi gitu. Jadi dia secara kelembagaan perusahaannya dia sudah bisa mempersiapkan diri bagaimana ketika KPU akan melakukan mini kompetisi purchasing mini kompetisi itu. Nah, setelah market sounding, teman-teman satpol kita kumpulkan
Ya, kemudian kita bimbing untuk bagaimana membuat dokumen penawarannya untuk di mini kompetisi itu. Nah, setelah itu pembuatan rancangan dokumen mini kompetisi. Nah, maka di situ juga kita bimbing bagaimana proses terjadinya antara penawaran dengan dokumen mini kompetisi dengan beberapa penyedia yang sudah secara kepengetahuan di mini kompetisi itu kita berikan, sehingga mereka melakukan penawaran-penawaran. Nah, dari situ kita melakukan penilaian mana yang menjadi pemenang untuk masing-masing di provinsinya. Jadi bisa saja satu vendor itu bisa menang di Provinsi Jawa Timur dan juga bisa menang di beberapa provinsi. Dengan dokumen yang diunggah oleh masing-masing satpel, kemudian mereka melakukan penawaran, baik itu secara elektronik ya, kemudian dilakukan penilaian. Nah, baru di situ diumumkanlah, ya, diumumkan pemenangnya, ya, kemudian dibuatlah kontrak payung. Jadi misalnya Provinsi Jawa Timur, untuk kotak suara dia mungkin yang menang PT Impera, untuk bilik dia yang menang PT A, PT E. Nah ini dengan sendirinya, karena nanti yang akan melakukan kontrak secara ini kan masing-masing kabupaten kota yang satker yang punya anggaran tadi itu. Tapi secara kontrak payungnya dia sudah dinyatakan sebagai penyedia yang ada di Provinsi Jawa Timur. Nah, teman-teman tinggal memilih lagi, karena di situ masih ada beberapa yang perlu dilakukan istilahnya penawaran dari sisi, karena kalau Jawa Timur misalnya dia Pacitan tentu beda dengan Jawa Timur yang ada di Surabaya, ya itu. Makanya dalam penyusunan dokumen mini kompetisinya masing-masing provinsi sudah memperhitungkan bahwa untuk kota itu sampai dengan distribusi terpendek maupun distribusi terjauhnya. Itu sudah mereka hitung dengan karena waktunya itu mepet, maka diminta untuk yang tercepat, begitu, pengiriman yang tercepat. Ya. Nah, baru dari rancangan dokumen mini kompetisi dan kontrak, kemudian sampaikan kepada PPK konsolidasi dan tim verifikasi, kemudian pembuatan etalase konsolidasi logistik oleh Kepala PBJ, dalam hal ini kita di KPU, dan membuat pengumuman tentang pengadaan jadwal konsolidasi logistik di pemilihan tahun 2024. Ya. Lanjut. Nah, ini memang kita jauh sebelumnya sudah melakukan market sounding, ya, menyampaikan jadwal pelaksanaan, spesifikasi, jumlah kebutuhan, dan tata cara penayangan produk dalam hal mini kompetisi. Ini kita sampaikan di dalam market sounding. Lanjut. Nah, ini jadwal yang sudah kita buat ya untuk tahap logistik. Jadi proses penayangan produk logistik pemiluannya tahap 1 tanggal berapa, tahap 2 tanggal berapa. Kemudian proses verifikasi produk, kemudian proses mini kompetisinya, kemudian penetapan pemenang mini kompetisinya, baru kemudian dilakukan proses klik serentak dan penandatangan kontrak atau surat pesanan, dan dilakukan approval desain dan persiapan produksi. Jadi begitu diklik, maka kita dalam hal menjamin sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Biro Logistik, maka dalam hal
masternya itu harus ada approval desain dari biro logistik dan biro teknis ya, untuk persiapan produksinya. Karena persiapan produksinya kalau khusus terkait dengan surat suara itu juga diawasi oleh pihak kepolisian dan sebagainya untuk menjaga baik sisi kualitas maupun kuantitas, maupun kalau ada kerusakan itu harus dimusnahkan, kemudian proses packingnya, distribusinya dan sebagainya. Nah, di tahapan kampanye kita melakukan jadi kita melakukan pengadaan logistik yang non pemilihan. Jadi seperti bantalan, alat coblos. Nah, itu kita juga lebih banyak kita serahkan langsung kepada teman-teman di provinsi dan kabupaten kota untuk memilih produk-produk UKM sebagaimana yang ada di katalog. Ya. Yang ini tidak kita Minikomnya. Lanjut. Nah, adapun tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaannya, tim verifikasi melakukan verifikasi terhadap produk yang ditayang oleh penyedia pada katalog sektoral dengan memeriksa kesesuaian dokumen, kapasitas mesin, dukungan bahan baku, dan dukungan distribusi secara daring. Hasil verifikasi dituangkan dalam berita acara. Kemudian dalam tahapan ini produk yang telah dinyatakan sesuai bentuk, ukuran maupun spek akan diberi label verified produk atau mereka merupakan vendor yang terverifikasi. Nah, dan baru diperkenankan tayang di katalog sektoral. Sedangkan produk yang tidak sesuai dengan bentuk ukuran diberlakukan sistem turun tayang dari katalog sektoral KPU pada saat itu oleh admin katalog sektoral. Nah, nanti ke depan tentu yang menjadi pertanyaan karena katalog sektoral itu sudah tidak ada, maka kewenangan verified produk mungkin, nah ini perlu penyesuaian di dalam konteks SOP yang mungkin selama ini kita lakukan, yang biasanya bisa dilakukan di katalog sektoral dalam hal ini admin katalog di KPU. Kalau sekarang sudah tidak ada, tentu di admin katalog yang ada di KPP. Nah, berikutnya PPK konsolidasi dan tim melaksanakan proses mini kompetisi dalam katalog sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh masing-masing provinsi sampai dengan penetapan. Lanjut. KPU dan KPP melakukan asistensi terhadap pelaksanaan minikom apabila minikom kompetisi gagal, maka dilakukan mini kompetisi ulang. Yang berikutnya hanya terhadap satu penawaran, maka akan dilakukan negosiasi. Jadi ada juga barang itu ada yang hanya satu yang nawar. Akan ada juga barang itu ada yang nggak mau nawar, ya karena mungkin harganya terlalu rendah dengan melihat misalnya untuk kebutuhan katalog, kebutuhan logistik di Kepulauan Tanibar misalnya. Nah, ini tentu sangat-sangat ya kita lakukan lagi untuk negosiasi. Kemudian kita juga ditampingi tenaga ahli grafika dalam membantu PPK konsolidasi dalam menghitung kemampuan karena tadi itu kan ada kebutuhan, ada kapasitas yang dimiliki. Jadi kalau di dalam dokumen mini kompetisi disebutkan misalnya perusahaan A itu harus berkapasitas sekian, mesinnya harus sekian. Nah, itu penilainya kita didampingi tenaga ahli grafika. Ya, karena teman-teman yang kita kumpulkan itu harus ini. Jadi berdasarkan tenaga ahli, maka PPK menetapkan pemenang pada masing-masing paket. Mini kompetisi dibuat dalam 38 paket provinsi untuk setiap logistik. Kemudian pemenang pada setiap paket provinsi wajib melaksanakan pekerjaan untuk KPU provinsi dan KPU kabupaten kota yang ada di wilayah. Ya. Karena varian alokasi anggarannya tadi itu. Ya.
Kemudian hasil mini kompetisi disampaikan oleh PPK konsolidasi kepada PPK Kabupaten Kota untuk melakukan kontrak, ya. Jadi hasil mini kompetisi ini disampaikanlah dalam wilayah provinsi itu, dan kabupaten kota tinggal melakukan kontrak terhadap penyedia-penyedia yang sudah menang dalam mini kompetisi untuk provinsi itu, gitu. Jadi Kabupaten Sumeneb dia tidak akan ngambil provinsi Jawa Tengah, ya tentu yang ada di provinsi Jawa Timur. Ya. Lanjut, Mas. Nah, ini bentuk-bentuknya setelah PPK melakukan pembelian logistik, kemudian melakukan penandatanganan kontrak dan surat pesanan, kemudian khusus untuk desain karena harus ada approval, maka penandatanganan kontrak itu sekaligus menyampaikan approval desain bagi beberapa jenis yang sudah desainnya pas, tapi untuk surat suara tentu menunggu penetapan calon yang akan berkontestasi. Ya. Apakah itu satu pasangan calon, apa dua pasangan calon, termasuk desain bentuk foto dan sebagainya itu. Lanjut. Nah, dari pelaksanaan itu hasilnya, lanjut. Nah, ini, jadi kita mencatat dari hasil efisiensi bahwa di tahap 1 itu kita ada pagus sampai dengan angka 329.510 juta. Kemudian hasil e-purchasing-nya itu hanya 143 miliar, kemudian selisihnya hampir 186 miliar. Untuk awal di proses penganggarannya dulu, memang teman-teman masih menggunakan standar ketika standar yang ada di surat suara pemilu, ya. Jadi pada saat mengajukan anggaran untuk logistik ini yang dijadikan standar adalah di pengadaan pemilu yang sebelumnya. Namun dengan ini bisa dilakukan juga efisiensi. Jadi dari e-purchasing ini selisihnya hampir kita bisa menghemat sekitar 56,48%. Jadi untuk logistik tahap 2 juga begitu. Jadi total yang kita lakukan efisiensi dari total paku 708 miliar, kita lakukan purchasing itu kita membayar kepada pihak ketiga itu 208 miliar sekian, dan efisiensinya dapat kita lakukan efisiensi hampir kurang lebih 500 sekian miliar. Nah, laporan pelaksanaan konsolidasi ini tentunya terlaksana dengan baik, ini sesuai dengan spek teknis dan kebutuhan masing-masing satker, dan serta ini ketika terjadi PSU, nah ini kemarin ketika terjadi PSU permasalahannya bagi yang masih tayang di katalog versi 5, kemudian ini mau mengadakan PSU, misalnya beberapa daerah, karena pengadaannya kecil, nah waktu itu ada harga-harga yang masih terlalu tinggi, maka dilakukan masih berlaku, yang tayang itu masih berlaku, kita masih bisa memilih, tapi kalau harganya dirasa terlalu tinggi, maka kita lakukan negosiasi kembali. Nah, kalau dari beberapa penyedia sudah ada ini, maka ada kemarin di beberapa daerah untuk seperti Papua dan Babel, khususnya Bangka besok sama Pangkal Pinang, itu kita lakukan mini kompetisi kembali karena uangnya sedikit, harganya tinggi. Maka kemarin kita juga minta pendampingan dengan teman-teman LKPP karena sudah versi 6, ya, bukan lagi versi 5. Maka untuk mini kompetisinya kita aksesnya
kita minta ke LKPP minta akses untuk melakukan mini kompetisi ulang. Jadi seperti Bangka, Kabupaten Bangka dan Kota Pangkal Pinang serta Provinsi Papua yang saat ini juga dalam proses untuk pilkada ulang maupun pemungutan suara ulang. Jadi kalau pemungutan suara ulang itu ada di Papua dan Bovendigul ditambah dengan Barito Utara. Kalau pilkada ulang itu Bangka dan Pangkal Pinang. Lanjut. Nah, ini penghargaan yang diberikan kepada kami oleh LKPP dan mudah-mudahan ini menyemangati teman-teman dan sebagaimana arahan Pak Direktur. Jadi mini kompetisi ini nanti ke depan dikembangkan tidak hanya pada jenis logistik pemilu, tetapi hal-hal yang dirasa karena KPU ini kan membawai 552 satker. Nah, mungkin ada beberapa nanti logistik yang bisa dilakukan mini kompetisi kembali. Tergantung jenis kebutuhan yang sekiranya sama, ketika KPU menetapkan standar, kemudian harus diikuti oleh seluruh satkernya, maka itu bisa dilakukan mini kompetisi kembali sebagaimana pengalaman di pemilu maupun pemilihan kemarin. Saya kira ini yang dapat kami sampaikan sebagai story experience-nya, dan mudah-mudahan apabila tidak ada hal yang ditanyakan, saya terima kasih. Kalau ada yang ditanyakan, nanti ya saya kira banyak hal di sini ada Pak Eko dan tim. Tentunya kami di kemarin proses itu juga lebih banyak di advokasi dari teman-teman dari LKPP, khususnya dari Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, warito walinaya, wa muwafiq ila komutarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Eko, Pak Kepala Biro atas paparan yang disampaikan. Jadi tadi Pak Eko sudah menyampaikan terkait strategi konsolidasi pengadaannya, dan Pak Karo, Pak Latif sudah menyampaikan terkait bagaimana sih implementasinya dari perencanaan pengadaannya, kegiatan pengadaan, sampai dengan pelaksanaan pengadaannya untuk konsolidasi logistik pemilu pilkada tahun 2024 ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, kami buka untuk sesi tanya jawab atau diskusi kepada Bapak Ibu. Mungkin ya, ada hal-hal yang mungkin mau ditanyakan, seperti itu dipersilakan. Berhubung di sini kita sudah ada dua narasumber kita, ahlinya seperti itu ya, bisa ditanyakan diskusi dengan Bapak Ibu sekalian. Pada Bapak Ibu dipersilakan. Ya, silakan Bapak Ibu. Ya, kalau misalnya belum ada, ya sepertinya belum ada ya. Ini mungkin pertanyaan, ada sedikit pertanyaan untuk Pak Karo. Mungkin juga Pak Eko bisa seperti itu diskusi juga Pak. Jadi kalau misalnya kita menyampaikan misalnya terkait gagasan terkait konsolidasi pengadaan ini, biasanya kementerian atau lembaga itu menyampaikan bahwa kami punya banyak satker, mungkin di situ tantangannya karena satkernya tersebar-sebar di seluruh wilayah Indonesia gitu. Nah, untuk apa namanya, konsolidasi logistik pilkada ini Pak, kan itu untuk KPU kabupaten kota di seluruh Indonesia. Nah, ada nggak ya Pak ya tahapan yang butuh treatment ekstra atau khusus gitu terkait strateginya, karena berhubung kebutuhannya itu untuk seluruh
KPU Kabupaten Kota. Dipersilakan Pak Karol. Pak, jadi sekali lagi KPU ini memang memiliki satker 552, itu termasuk provinsi dan kabupaten kota, kemudian ditambah satker di pusat, itu jadi 553. Nah, di kami secara struktur pengadaan yang ada, memang Biro Barjas ini dibentuk di 2024 dan diisi secara personilnya itu di 2024 di bulan Juni, dan pilkada kita itu waktu itu November 2024. Nah, kita juga menyadari maka di masing-masing provinsi kita bentuk namanya Satpel. Jadi satuan pelaksana pengadaannya. Di sana ada kepala satpelnya dan kesekretariatan satpelnya. Jadi satpel itu minimal ada 5 orang atau 3 orang kalau memang kebutuhan personilnya terbatas. Jadi 1 kepala satpel, yang kedua ada 2 anggota. Nah, satpel itu tentu membawai kabupaten kota. Nah, di kabupaten kota kita juga memiliki teman-teman yang dari sisi kualifikasi. Nah, nanti secara pengadaannya itu karena saya pikir kalau provinsi itu mewakili ini ya, bisa mewakili kabupaten kotanya. Jadi kita mempercayakan kepada teman provinsi. Memang tantangannya kemarin di pilkada ini dari sisi pendanaan itu lewat hibah APBD masing-masing provinsi dan kabupaten kota, tapi masing-masing provinsi itu tidak sama juga. Misalnya Jawa Timur itu dia APBD provinsinya hanya yang istilahnya join antara APBD provinsi sama kabupaten kota. Jadi kalau semuanya ditanggung provinsi waktu itu Jawa Timur hampir 1,9 triliun dana hibahnya. Tapi karena bareng-bareng sama kabupaten kota hanya 890 sekian triliun miliar gitu. Nah, di proses penyediaan logistik penganggarannya ada beda-beda antara provinsi dan provinsi. Makanya kita klasterkan dalam satu provinsi. Itu bedanya dengan waktu yang pemilu itu kontrak payungnya dilakukan oleh pusat, dalam hal ini dibantu oleh LKPP, tapi teman-teman provinsi melakukan klik misalnya untuk pengadaan surat suara DPRD, kemudian surat suara DPD. Nah, yang pilpres itu baru pusat. Nah, begitu. Makanya dalam konteks ini tentu disesuaikan dengan situasi yang dihadapi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, karena jangkauannya itu juga banyak, maka kami kemarin itu kami lakukan rapat koordinasi dari misalnya untuk market sounding kita bantu dari pusat. Semua market soundingnya kita yang menyelenggarakan kegiatannya untuk teman-teman bersama termasuk mengumpulkan semua satpel di Jakarta untuk diberikan bagaimana sih membuat dokumen ini kompetisinya gitu. Nah, setelah itu dalam konteks mini kompetisinya kita dampingi. Ya, kalau ada kesulitan langsung kita konsultasi gitu. Itu sih kemarin tahapan itu yang sekiranya sangat. Tapi yang perlu digarisbawahi lagi sebagaimana disampaikan Pak Eko tadi, spek kebutuhan ini yang kita jauh sebelumnya sudah kita tetapkan. Jadi ada PKPU, ada keputusan KPU tentang spek logistik yang kita butuhkan. Nah, ini yang
yang dijadikan pedoman secara menyeluruh oleh provinsi maupun kabupaten kota. Jadi harus ada spek kebutuhan dulu yang ditetapkan oleh pusat, begitu. Selaku selaku fasilitatornya. Nanti berdasarkan spek itulah, karena anggarannya di kabupaten kota, provinsi, maka dilakukan pengadaannya di desentralisasi. Tetapi untuk menjamin kecepatan waktu, ya, dan sebagainya, kemudian supaya penyediaannya itu juga, karena penyedia itu hanya ada di Jawa, Bali, Sumatera, sama Sulawesi untuk 27 provinsi dan 542 kabupaten kota itu. Makanya itu harus menyebar juga. Dan di situ titik krusialnya adalah pada saat penyusunan dokumen mini kompetisinya, ya, baik dari spek maupun dari harga yang ditawarkan. Saya kira itu, Pak. Baik, terima kasih Pak atas penjelasannya seperti itu. Baik, Pak Eko, apakah ada yang mau ditambahkan Pak? Silakan. Ya, terima kasih Mbak Risa. Ya, sebetulnya yang Pak Karo PDJ KPU Pak Wakil, betul. Jadi kami agak sedikit bingung ya, sebetulnya Pak, pada saat kita memulai awal ini konsepnya seperti apa, kan? Karena memang nih kita harus menggabungkan kebutuhan yang sama seluruh KPUD di daerah, sementara dari sisi barangnya, dari spek barangnya itu hampir identik sama. Nih, nah konsepnya itu juga masalah pendanaan anggaran itu ada yang pendanaannya dari provinsi atau dari kabupaten kota, bahkan ada yang didanai oleh KPU RI sendiri, bagi yang pendananya kurang. Nah, akhirnya ini salah satu contoh, proses konsolidasi yang dilakukan oleh PPK melalui mini kompetisi, betul ini. Ini satu-satunya nih Pak Wakil nih, sebagai penggagas, ya kan, dengan lebih kurang hampir 540 satpol. Tadi yang Pak Wakil bilang 553 satker, 550. Nah, hal inilah yang menjadi contoh kita. Jadi PPK-nya siapa yang akan melakukan mini kompetisi? Yang pertama itu. Kompetisinya siapa? Karena memang di dalam katalog ini tidak ada kontrak payungnya. Berbeda dengan pada saat pemilu presiden atau pemilu legislatif. Siapa yang akan membuat? Tidak ada kontrak payungnya. Jadi di sini dilakukanlah memverifikasi teman-teman penyedia yang sudah tayang, jadi setelah diverifikasi lalu diberikan label tadi terverifikasi. Itulah yang bisa mengikuti proses mini kompetisi pada saat nanti pelaksanaan pembelian atau PPK pelaksanaan. Nah, hal ini yang menjadi contoh, mungkin ini menjadikan semangat buat Bapak Ibu semua, teman-teman semua yang hadir di forum ini, dan apakah ke depan ada barang-barang yang bisa dikonsolidasikan, karena juga semangatnya saat ini Presiden yang Pak Prabowo juga tetap masih mendorong produk dalam negeri dan UMKM di prosesnya bisa dilakukan sekali proses pemilihannya, tapi nanti pelaksananya tetap masih di satker atau unit kerja masing-masing. Mungkin sementara itu, Mbak Desa. Ya, baik. Dan Pak Wakil, Pak Karo atas diskusinya seperti itu ya. Apalagi saat ini juga sedang isu efisiensi seperti itu ya. Dengan adanya konsolidasi menggabungkan kebutuhan untuk mendapatkan barang jasa yang efektif dan efisien, mungkin membantu Bapak Ibu di kementerian lembaga
peserta daerah di tes untuk mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Baik, untuk Bapak Ibu sekalian yang hadir dalam pentas penghargaan ini, apakah ada hal-hal yang mau didiskusikan? Dipersilakan. Mungkin saya boleh ini konsultasi sekalian nih sama Pak Asko. Mbak. Iya Pak, boleh Pak, silakan Pak. Kemarin kan banyak juga setelah kita beralih ke katalog versi 6, kan berarti kewenangan untuk melakukan verified vendor itu kan sudah ada di LKPP semua. Nah, apakah nanti kalau kita melakukan ini proses misalnya kita lakukan mini kompetisi terhadap pengadaan barang, misalnya ini pengadaan barang berupa komputer untuk seluruh satker misalnya, tetapi tetap anggaran itu kan posisinya ada di satker provinsi, kabupaten, kota gitu, meskipun anggarannya di pusat. Nah, ini dalam konteks pemikiran kami kemarin supaya juga bisa terjadi mini kompetisi lagi di penyedia itu, jadi tidak 1-2 penyedia yang kalau diadakan di pusat kan mungkin hanya 1-2, tapi kan dia harus melakukan proses distribusi ke misalnya ke Papua karena supaya tidak begitu, kita mungkin bisa lakukan mini kompetisi lagi, tapi di satpel provinsi gitu. Mungkin apakah kita masih bisa mengulangi seperti di proses pemilihan ini, Pak Eko, dengan perubahan dari versi 5 ke versi 6? Atau kita langsung mengambil vendor-vendor yang sudah tayang di versi 6 untuk masing-masing provinsi sama kabupaten kota? Gimana Pak Eko? Ya, Pak Wakil, makasih. Ini pertanyaannya gampang-gampang, tapi jawabnya susah, Pak. Jadi kalau ini kayaknya ujiannya ini harus kompre, Pak, langsung bukan S3 lagi. Ya, memang saat ini juga kami LKPP dan dibantu oleh Telkom, melakukan proses yang tadinya verifikasi itu dilakukan oleh teman-teman ya, baik dari PPK yang dibantu oleh tim teknis atau Pokja. Itu saat ini dilakukan oleh kami, Pak, dari dibantu oleh Telkom. Lakukan namanya dulu verifikasi, namanya sekarang kurasi, Pak. Ya kan? Nah, untuk kurasi di sini ada beberapa pilihan. Ada kurasi wajib, kurasi opsional, dan kurasi campuran. Nah, kalau tidak salah, ini yang untuk kurasi ini ya, kalau ini untuk kalau tadi mute Mbak, yang ini Mbak. Jadi kalau untuk yang kurasi wajib ini atau tadi alat-alat ini ya, alat-alat TIK ini kalau tidak salah itu kurasinya kurasi wajib kan, karena yang kurasi wajib itu tidak salah KBLI-nya, TKDN-nya saja ya, yang lalu mungkin SNI ya kalau kita ada SNI. Nah, kalau kurasi opsional itu atau campuran itu biasanya untuk alat-alat yang di Kementerian Kesehatan, Pak, kesehatan dan sebagainya, ya kan? Nah, untuk itu jadi kalau yang saat ini tayang di versi 6, ya, versi 6 ini apakah penyediaannya itu sudah mendekati tempat satkernya masing-masing pada saat memilih, Pak? Ya kan, pada saat buka nanti misalnya nih di tempat saya, Pak, di Sumatera Barat gitu ya, penyedianya tuh pasti penyedia yang ada di Sumatera Barat dulu yang terbuka. Nah, itu misalnya mau beli laptop, ya kan, yang sekarang yang lagi cukup ramai Chromebook ya, Pak.
Chromebook dan sebagainya gitu kan. Nah ini silakan memilih di situ. Dan dipilihlah yang kalau misalnya yang wajib, kurasi wajib, itu yang sudah pertama paling pilihannya yang telah terkurasi dulu. Kurasi atau verifikasi. Tadi terusnya setelah terkurasi mungkin judulnya verified. Lalu boleh nggak yang tidak terkurasi dibeli? Silakan. Tapi nanti tugasnya adalah ketika untuk mengkurasi. Nah, untuk speknya itu mungkin Bapak saran kami Pak itu distandarisasi Pak. Jadi RAM-nya berapa nanti kan, lalu memorinya berapa dan sebagainya. Dan juga kami juga akan menerbitkan katalog konsolidasi ya Pak khusus untuk yang peralatan komputer. Nah, lalu inilah nanti silahkan nanti masing-masing di KPU daerahnya belanja langsung, Pak. Jadi belanja langsung. Kalau penyediaannya lebih dari satu, ya kan, itu silahkan dilakukan melalui mini kompetisi. Kalau mini kompetisi tetap masih ada lagi. Sama seperti yang kemarin, Pak, harus ada verifikasi lagi. Kemungkinan takut, ya ini kan istilahnya cek yang kedua, cek ulang. Takut verifikasinya tuh pada saat itu TKDN-nya terlewat oleh tim korporasi ya LKPP dan tim LKPP berarti diverifikasi ulang di teman-teman di PPKM aja. Mungkin seperti itu Pak. Jadi cuma untuk yang pemilu ulang mungkin itu bisa konsultasi di luar ini Pak. Ya kan ada PS ulang ya Pak. Siap. Siap, terima kasih. Ya, Pak. Ini itu Mbak. Kasih. Ya baik, terima kasih Pak Eko atas diskusinya Wakil seperti itu. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang hadir dalam pentas pengadaan, apakah ada hal-hal yang harus didiskusikan lagi? Oh ya. Ini ada di chat Pak, bikin diskusi terkait bagaimana sih strategi untuk pemberdayaan UMKK pada proses konsolidasi ini, khususnya untuk pengadaan logistik pemilu seperti itu Pak. Ya silahkan dijawab, mungkin Pak Karo terlebih dahulu. Silakan Pak. Baik. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Jadi bagaimana strategi pemberdayaan UMKM pada proses konsolidasi dalam hal ini khususnya pengadaan logistik pemilu tersebut. Yang pertama adalah tentu dalam penetapan spek di awal tentu ada barang-barang yang bisa dicetak oleh UMKM, ada barang-barang yang tidak bisa. Jadi misalnya seperti segel kertas. Segel kertas itu memang barangnya kecil, harganya kecil, tapi UMKM tidak bisa nyetak karena di sana ada semacam kode-kode rahasia. Tetapi untuk pengadaan alat coblos dan bantalan alat coblos, kemudian alat coblos, paku, sama kemudian karet gelang dan sebagainya, kemudian plastik untuk formulir dan sebagainya. Nah, itu kita tidak ini kompetisikan karena kalau di kompetisikan itu jumlahnya besar, kemudian masuklah barang-barang yang dicetak oleh karena itu kita serahkan langsung kepada pejabat pengadaan di daerah untuk proses pengadaan secara langsung. Ya, jadi misalnya karena nilainya mungkin antara Kabupaten A dan Kabupaten B itu juga tidak sama. Tapi kalau kita gabungkan terus nilainya besar, ya mungkin dari sisi UMKM yang ada di daerah setempat juga nggak bisa mengakses ke luar daerah yang terlalu jauh juga. Jadi strateginya waktu itu untuk hal-hal yang barang yang bisa diproduksi oleh UMKM itu kita tidak lakukan di kompetisi, tapi melalui proses pengadaan langsung oleh masing-masing
satker atau satpelnya. Saya kira itu kalau waktu di kepemiluannya ya. Saya kira itu Pak. Baik, terima kasih Pak Karo atas diskusinya. Jadi yang paling penting itu untuk mengidentifikasi kebutuhan di awal ya Pak ya. Ya, betul. Ya, identifikasi kebutuhan dulu di awal, yang mana untuk kebutuhan misalnya proses bisnisnya seperti apa, apakah bisa disediakan oleh UMKK atau seperti apa? Begitu ya Pak ya? Ya, baik. Dari Peko ada tambahan Pak? Ya, makasih. Sebetulnya sudah cukup jelas dari Pak Karo tadi nih. Cuma saya menambahkan proses perencanaan mungkin ya. Perencanaan. Jadi sebetulnya kan kalau prinsip pengadaan itu harus ada kebutuhan atau demand-nya. Lalu siapa suppliernya? Tadi Pak Karo bilang kita adakan market sounding. Nah, kadang-kadang teman-teman di pengadaan nih, Pak, dinamika pengadaan tuh kalau ketemu dengan penyedia tuh alergi nih ya. Takut gitu loh. Nah, ini ada yang istilahnya berkonsolidasi baik. Nah, ini kan kita konsolidasi baik nih, ketemu, ya kan? Istilahnya konsolidasi baik. Ada mungkin konsolidasi jahat. Nah, kita ini konsolidasi yang baik. Ketemu yang baik-baik nih. Jadi kita ketemu melihat potensi pasarnya, suppliernya seperti apa tadi Pak Karo. Nah, karena ini pemilu dan waktunya tidak bisa bergeser, ya kan? Jadi target grupnya siapa? Target grupnya adalah pabrikan, jadinya. Untuk beberapa barang tadi, misalnya barang cetakan, tadi, kritis dan sebagainya, kota, bilik. Nah, ini adalah ini. Lalu juga ada segel yang pendukung botak supal ya Pak, ya kan? Nah, hal-hal inilah yang tadi kita bukan mengecualikan UMKM tadi ya, UMKK ya, UMKK, tapi ya, hal-hal ini tidak bisa dipenuhi oleh UMKK. Mana yang bisa dipenuhi tadi yang dijelaskan Pak Karo tadi seperti alat bantu coblos, mungkin untuk spanduk, ya kan penyedia spanduk, atau pasangan calon atau yang ada di tempel-tempel di luar itu spanduk ya untuk punya alat bantu lah, alat bantu pemilunya itu bisa disediakan oleh UMKK. Nah, ini target grupnya di mana? Target grupnya adalah di mendekati kabupaten kota masing-masing atau kabupaten kota sebelah. Ya kan? Nah, ini yang menjadi UMKK. Jadi kami dengan KPU kemarin membagi potensi-potensi suppliernya seperti apa, lalu supplier-supplier itulah yang masuk ke katalog. Jadi ada juga kemarin bukan suppliernya percetakan ya Pak, karena ya bukan percetakan tapi istilahnya yang bantu resellernya lah. Itu kita keluarkan dari ini proses-proses yang berlangsung seperti percetakan. Mungkin gitu Mbak Desak. Terima kasih atas pertanyaan ini. Kembalikan kepada Desak. Baik, terima kasih Pak. Jadi intinya paling penting itu identifikasi kebutuhan di awal dan market sounding seperti itu ya Pak ya, untuk mengetahui kondisi pasar yang seperti apa. Baik, yang terima kasih Mbak Putri atas pertanyaannya. Terima kasih Pak Eko dan Pak Karo atas diskusinya. Baik, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, apakah ada lagi yang mau didiskusikan? Saya Bapak Ibu sekalian dari kementerian, lembaga ataupun pemerintah daerah, saya semangatnya sudah ada nih untuk konsolidasi. Tapi ada hal-hal yang perlu didiskusikan dulu dengan LKPP. Nah, dan ada ahlinya di sini, Pak Eko seperti itu, dan Pak Wasid selaku yang sudah melakukan mengimplementasikan seperti itu. Ya, silahkan Bapak Ibu terbuka untuk diskusi. Ya.
Baik. Hmm, Jadi gimana Pak Wajud? Ya Pak. Jadi untuk konsolidasi logistik pilkada 2024 ini pastinya mengutamakan barang PDN ya Pak ya. Ya seperti itu. Baik, sepertinya sudah tidak ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan. Ya, mungkin sudah cukup ya, atau masih ada lagi Bapak Ibu silakan. Ya, jika sudah tidak ada, mungkin dicukupkan saja seperti itu ya, Pak mohon izin Pak Eko, Pak Wakil, terima kasih atas waktunya sudah berkenan berdiskusi dengan kami, gitu ya, memberikan insight baru untuk kami dalam Pemprov Pengadaan Pajak saat ini. Mungkin dari Pak Wakil terlebih dahulu ada closing statement mungkin Pak kami ini itu. Silakan Pak Karo. Ya, silakan Pak Karo untuk memberikan closing statement. Gimana, Mbak? Ya, Halo? mohon izin Pak. Iya, sebenarnya sudah tidak ada lagi diskusi dari Bapak Ibu sekalian peserta pentas. Mungkin bisa langsung aja Pak diberikan closing statement-nya sebelum tutup untuk pentas pengadaan pada siang hari ini. Silakan Bapak. Saya dulu ini. Atau siapa? Pak Eko. Mohon izin Pak Eko dan Mbak Desa terkait dengan proses konsolidasi ini mungkin juga perlu kita ini ya masing-masing. Kalau yang di pusat tentu dalam proses pengadaannya tentu kalau itu berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada di daerah yang sifatnya besar dan massal ya kalau saya sih setuju untuk dilakukan konsolidasi tadi sampaikan Pak Eko. Tapi kalau sudah versi 6 justru sebenarnya malah tadi sebenarnya malah lebih sederhana lagi. Karena di situ sudah ada vendor yang terkurasi. Ya. Misalnya ini yang kami akan mungkin rencanakan di beberapa pengadaan yang sifatnya tapi itu tadi ya tentu harus ada standarisasi dari pusat. Misalnya pemenuhan kebutuhan sarana prasarana untuk CPNS yang kita kemarin ada CPNS sekitar 2.800 sekian ya. Kalau satu orang itu diberi anggaran 20 juta untuk meja kursi dan laptop kan berarti sudah berapa nilainya. Nah itu kalau dilakukan proses pembelian melalui katalog versi 6
masing-masing PPK belanja sendiri ya monggo. Tapi kalau tadi itu pertimbangannya harus yang dekat dengan provinsi itu karena faktor distribusi. Tapi speknya tetap mengikuti dari KPU RI supaya ini ya supaya memperoleh kualitas yang sama daerah. Saya kira itu deh. Dan ini baiklah. Terima kasih Mbak. Ya baik, terima kasih Pak Karo atas closing statement-nya. Baik, untuk selanjutnya silakan Pak Eko. Ya, izin artinya yang menutup Pak Karo ini, Mbak Desa. Karena narasumbernya Pak Karo. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua, teman-teman yang hadir di acara pentas nih, peningkatan kapasitas, makasih atas atensinya. Jadi kalau ini pesan saya saat ini untuk katalog versi 6 yang kurasi hanya untuk melakukan proses yaitu untuk verifikasi penyedia lalu verifikasi barang. Tapi untuk harga belum dikurasi. Untuk itu masih diperlukan konsolidasi untuk kira-kira harga yang wajar itu seperti apa atau yang efisien seperti apa. Mungkin itu sebagai penutup. Terima kasih Pak Karo, Pak Wakil, Bapak Ibu semua telah hadir. Kan? Salam dari Pak Direktur, Pak Wakil. Kan? Terima kasih atas kerjasama kita di KPU. Dan nanti berlangsung Pak Wakil masih di 2029 ya, pemilu masih ada. Terima kasih. Saya kembalikan Pak Desa. Silahkan ditutup. Baik, terima kasih Pak Eko atas closing statement-nya. Baik, terima kasih Pak Karo, Pak Wakil, Pak Eko sudah berkenan untuk diskusi dengan kami di dalam pentas pengadaan pada siang hari ini. Terima kasih Bapak Ibu dari kementerian lembaga maupun pemerintah daerah yang telah hadir. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama penyelenggaraan. Untuk selanjutnya, pentas pengadaan akan dilaksanakan setiap hari Kamis. Untuk hari ini kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang menjelang sore Bapak Ibu. Terima kasih Pak Karo, Pak Eko, Bapak Ibu sekalian. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Desa. Pak Eko siap. Ya, izin Pak Wakil. Ya, besok Pak Omi. Ya. Terima kasih Pak. Izin lift.